Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fantastic Four akan menjelaskan tentang tugas kami, manajemen rantai pasokan beras. Boleh di next? Ini adalah anggota dari Fantastic Four sendiri. Ada saya, Angela Grifania Mupajaya, ada Jujurita Mariani, ada Nadinta Asnayandayana, dan ada Yolanda Mafia Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha dari usaha yang kami jadikan sebagai narasumber untuk tugas kami kali ini. Nama tokonya ini adalah Air Organik, nama pemiliknya Bapak Lilik Adi Raharja, berlokasi di Sidoarung, Gedean, Sleman, Yogyakarta. Lama usahanya sudah 16 tahun. Jenis beras yang dijual adalah beras biasa dan beras organik. Usaha lain yang dimiliki oleh Bapak Lilik Adi Raharja adalah Biro Umum. Boleh next? Lalu ada pihak rantai pasok yang terlibat. Ada upstream, midstream, dan downstream. Untuk upstreamnya sendiri adalah kelompok petani. Untuk midstreamnya itu air organiknya sendiri. Untuk downstreamnya adalah konsumen. Jadi nantinya pihak air organik ini mendapat bahan langsung dari kelompok petani yang nantinya akan diolah menggunakan alat yang mereka punya. Lalu air organik ini pun dibimbing oleh Dinas Pertanian, di mana beras yang dihasilkan ini agar bisa langsung sampai kepada konsumen. Lalu beras yang dijual oleh AR Organik juga sudah tersedia di beberapa swalayan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah ketersediaan pasokan beras. Ketersediaan pasokan beras yang ada untuk saat ini tergolong aman. Bahkan pemerintah melakukan impor dari Thailand yang dijual dengan harga sekitar 12.000 per kilogram. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya keseimbangan untuk warga dan sebagai pasokan beras di saat musim panas. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi seberapa banyaknya ketersediaan pasokan beras. Jadi faktor ini tuh terdiri dari faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Faktor pendorongnya ialah apabila produksi beras berjalan dengan baik, maka ketersediaan pasokan beras akan mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terdapat alat panen yang bernama combine yang berasal dari perusahaan besar. Dengan adanya alat panen tersebut yaitu combine, maka kemungkinan besar hasil panen akan diberikan kepada perusahaan besar daripada ke pengepul, sehingga perusahaan besar akan memiliki pasokan yang lebih banyak daripada pengepul. Yang selanjutnya adalah tantangan dan keluhan terkait pasokan beras. Untuk pasokan, selalu terjaga dan tidak pernah sampai kosong sama sekali. Biasanya dalam pemberitaan terdapat keluhan seperti masalah pengairan, pasokan, dan juga pupuk. Namun untuk hasil panen sendiri masih dalam kondisi yang baik. Lalu selanjutnya ada biaya rantai pasok. Untuk harga beras dari pemasok sendiri sebesar Rp13.000 dan untuk harga jual beras yaitu sebesar Rp14.000 dan beras yang terjual dari akumulasi datanya yaitu 4.500 kg per minggu. Lalu ada biaya transportasi Rp1.250.000 per minggu dan biaya gaji karyawan Rp500.000 per minggu. Berikut merupakan hasil dari supply chain surplusnya yaitu sebesar Rp4.500.000. Lalu selanjutnya hasil dari supply chain profitable ada Rp2.750.000, lalu supply chain dari cost Rp60.250.000. Lalu biaya-biaya yang dihemat dalam rantai pasok untuk menurunkan harga. Ada biaya akomodasi, ongkos pengiriman, dan pengembalian barang. Lalu selanjutnya di sini ada strategi yang harus dilakukan. Strategi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan pasokan beras adalah adanya kebijakan pemerintah tentang lahan. Mengapa demikian? Karena akhir-akhir ini banyak lahan yang dijadikan sebagai pemukiman, padahal seharusnya lahan tersebut dipakai untuk menanam padi. Nah, hal ini tuh tentunya mengakibatkan lahan yang ada semakin sedikit dan berdampak pada stok padi dan beras yang semakin menurun. Nah, maka dari itu, strategi ini merupakan strategi yang tepat untuk dilakukan. Jika nantinya pemerintah bersikap kompeten,
maka akan mampu memberikan motivasi kepada para petani untuk meningkatkan pengelolaan padi supaya lahan tidak beralih fungsi menjadi pemukiman. Next. Selanjutnya ada cerita-cerita yang tidak diekspos oleh media terkait pasokan beras, pertanian, dan distribusi, yaitu ada berita mengenai banyaknya hasil panen petani yang dibeli dengan harga lebih tinggi untuk dijual ke pabrik yang lebih besar. Next. Lalu di sini ada isu lingkungan. Isu lingkungan yang berpengaruh terhadap pertanian dan pasokan beras adalah isu mengenai lahan. Banyaknya lahan hijau yang berkurang karena sedang gencar-gencarnya pembangunan pemukiman di daerah sekitar. Lahan yang semakin berkurang ini mengakibatkan stok padi dan beras semakin menurun. Next. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu isu lingkungan seperti lahan pertanian, pengairan, pupuk memberikan dampak yang signifikan pada pertanian. Meskipun ada isu lingkungan yang terjadi, AR organik tetap menjaga agar stok berasnya selalu tersedia dan memiliki kualitas yang baik. Proses supply chain pada toko AR organik juga berjalan secara efisien. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama ada pemerintah dapat mempertegas dan fokus terhadap kebijakan lahan pertanian agar tidak terjadi kelangkaan beras di Indonesia. Lalu yang kedua, ada pemerintah dapat melakukan pengaturan yang jelas mengenai ekspor dan impor beras. Lalu yang ketiga, bagi para pedagang beras, senantiasa selalu menjaga kualitas beras yang dijual, sehingga beras yang dijual memiliki kualitas baik dan nantinya akan meningkatkan penjualan. Next. Berikut merupakan dokumentasi kami saat melakukan wawancara. Next. Sekian presentasi dari kelompok Fantastic Four. Terima kasih.